Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebab itu mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Walaupun mungkin kami tidak berkumpul Tuhan, karena adanya penyebaran corona di mana-mana, dan juga Tuhan karena ada himbauan pemerintah bagi kami, untuk kami juga menjaga jarak satu dengan yang lain. Kami ingin Tuhan tetap beribadah kepadamu. Hari ini Tuhan kami melaksanakan ibadah di rumah-rumah. Biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga ibadah yang kami lakukan tetap menyukakan hati Tuhan. Hari ini pula Tuhan kami mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, supaya kami dapat melakukan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan firman-Mu itu Tuhan, boleh tetap tinggal dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu itu Tuhan, boleh mengajar hidup kami, apa yang harus kami lakukan dan perbuat, sehingga nama-Mu saja yang diagungkan dan dimuliakan. Kami sambut Tuhan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, setiap orang pasti ingin hidupnya selalu merdeka. Bahkan bangsa Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia yang merdeka. Kita terlepas dari ikatan penjajah, baik itu penjajahan Belanda ataupun Jepang. Tetapi apakah benar-benar kita merdeka secara pribadi? Merdeka dari ikatan-ikatan kesalahan, merdeka dari ikatan-ikatan dosa. Banyak orang ingin lepas dari kebiasaan-kebiasaan yang salah, dari kejahatan-kejahatan yang ada dalam dirinya, tetapi tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Hari ini saya hendak menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua, bahwa untuk melepaskan hal-hal yang buruk dalam hidup kita, untuk melepaskan kita dari dosa-dosa kita, hanyalah kita harus mengerti kebenaran itu sendiri. Di sini di firman Tuhan dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Yang pertama-tama kita harus menjadi murid Tuhan. Dan kita harus tetap
tinggal di dalam firman-Nya. Kenapa kita harus tetap tinggal dalam firman-Nya? Karena firman-Nya itu akan mengajar kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana kita berbuat, bagaimana kita hidup di masyarakat. Sehingga hidup kita ini bisa menjadi contoh teladan yang baik. Hidup kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di sini dikatakan, tetaplah dalam firman-Ku. Jangan keluar dari firman Allah. Kalau Bapak Ibu tidak ingin hidup di dalam dosa, tetaplah tinggal dalam firman-Nya. Bapak Ibu akan hidup benar sesuai dengan kehendak-Nya. Dan yang berikut dikatakan bahwa bukan hanya kita tetap tinggal di dalam firman-Nya, tetapi kita juga diakui sebagai murid Tuhan yang sejati. Menjadi murid Tuhan cuma satu, melakukan kebenaran firman-Nya. Banyak orang mengaku dirinya orang yang percaya atau mungkin beragama Kristen, tetapi dia tidak mengerti bagaimana menjadi seseorang yang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Agama tidak dapat menjamin Bapak Ibu untuk diselamatkan. Tapi percaya kepada Yesus, Bapak Ibu pasti diselamatkan. Karena firman-Nya, ya dan amin. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Bapak Ibu, setelah kita tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan mengajar kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Kalau kita melakukan kebenaran tiap hari, maka yang terjadi adalah keburukan akan lenyap. Saya pernah berkhotbah kepada jemaat bahwa untuk membersihkan kopi di dalam gelas, caranya mudah. Jangan kita korek-korek, tetap aja terlihat akan kotor. Tetapi tuangkanlah air yang jernih itu ke dalam gelas tadi. Maka air itu akan membawa kopi itu keluar. Sedikit demi sedikit. Terus tuangkan air itu. Sampai akhirnya kopi itu lenyap. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk melepaskan dosa kita, dengarlah firman Tuhan. Setahap demi setahap. Tidak mungkin juga firman Tuhan itu langsung merubah saudara. Sekaligus hari itu saudara menjadi sempurna. Tidak akan mungkin. Tetapi kalau Bapak Ibu mendengar firman Allah, dilakukan hari lepas hari, saya terlalu yakin bahwa nanti hidup Bapak Ibu sesuai dengan firman Allah. Bapak Ibu menjadi benar, kudus, suci. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari biarlah kita mengetahui kebenaran. Karena kebenaran itu yang merdekakan kita. Ini maksud merdekakan artinya melepaskan kita dari hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Mari kita lanjut baca firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi, banyak orang hanya bangga karena dia sebagai keturunan Abraham. Kita juga banyak yang bangga karena kita keturunan seorang pendeta. Kita keturunan orang-orang percaya. Kita keturunan orang-orang Kristen. Kebanggaan-kebanggaan ini kadang-kadang kita pegang, tetapi kebenaran kita tolak. Banyak orang yang bangga
sebagai orang Kristen, tapi tidak pernah ibadah. Bagaimana mungkin dia dikatakan orang Kristen? Karena ciri orang Kristen yang paling utama adalah dia rajin beribadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi jangan dibanggakan karena keturunan orang-orang percaya. Tapi banggalah kalau Bapak Ibu menjadi orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ya, jadi dia berpikir bahwa setelah dia menjadi keturunan Abraham, dia berarti tidak di bawah penjajahan. Dia bebas dari tekanan. Apalagi dia orang-orang Farisi yang mengerti kebenaran. Tapi dia nggak tahu bahwa manusia tidak lepas daripada dosa. Dosa itu mengikat siapapun. Orang besar, orang kecil, orang yang berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, bahkan juga orang-orang Farisi yang ahli dalam Alkitab. Dosa tetap ada di dalam orang itu. Kalau dia tidak tahu kebenaran, dia tidak menuruti kebenaran hari lepas hari. Jangan kebenaran itu hanya keluar dari diri kita, tetapi kita sendiri tidak mengerti kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hanya copy paste, sama seperti orang Farisi. Dia hanya membaca firman Allah lalu menyalurkannya, tetapi dia tidak mempraktekannya. Bahkan dengan hanya ujung jarinya saja dia tidak mau menyentuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari belajarlah di dalam firman Tuhan ini, ya, supaya betul-betul kita merdeka. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguh setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi ciri orang itu, dia itu tahu kebenaran, adalah dia tidak melakukan dosa. Kalau dia melakukan dosa, maka dia adalah hamba dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk mengampuni dosa kita. Percayalah, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dosamu akan dihapuskan, dosamu akan dibersihkan. Caranya, firman-Nya itu akan mengajar kita melepaskan dosa kita setahap demi setahap. Seperti matahari menyinari kehidupan kita. Di dalam kitab Salomo dikatakan, sampai rembang tengah hari, di mana saat rembang tengah hari itu tidak terlihat bayangan hidup kita. Artinya kita mencapai kepada kesempurnaan yang Tuhan harapkan. Awalnya kalau kita lihat di pagi hari, kita berjemur, maka bayangan kita sangat panjang. Tapi nanti matahari semakin tinggi, bayangan kita semakin pendek. Dan akan hilang bayangan kita pada saat rembang tengah hari. Ini adalah gambaran kepada kita bahwa dosa kita dapat dihapuskan, dapat disucikan, dapat dibenarkan kalau kita selalu memandang kepada Tuhan. Kita mau melakukan kebenaran firman-Nya. Siapapun dia, kalau melakukan kebenaran, pasti Tuhan membenarkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita adalah hamba dosa, sampai kapanpun kita akan melakukan dosa. Oleh sebab itu, mari tinggalkan dosa kita. Berbaliklah kepada Tuhan. Dekatlah kepada Tuhan.
dan selalu beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Dikatakan, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu meninggalkan kesalahan, dosa, maka Bapak Ibu bukan hanya sebagai murid, tapi Bapak Ibu juga diakuinya sebagai anak yang selalu tetap tinggal di dalam rumah. Punya hak kita Bapak Ibu tinggal di dalam rumah Bapa. Tapi kalau kita hanya hamba, kita tidak akan tetap tinggal di dalam rumah. Saya punya pembantu di rumah, membantu menyelesaikan masalah, mencuci pakaian salah satunya. Dia datang pagi, maka berapa waktu kemudian dia pulang. Kenapa? Karena dia seorang hamba. Dia hanya seorang yang membantu saya menyelesaikan masalah saya. Kita jangan jadi pembantu Tuhan. Jangan. Tapi jadilah anak Tuhan. Maka Bapak Ibu akan tetap tinggal di dalam kerajaan surga. Dan nanti pun akan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk ayat yang terakhir. Jadi apabila anak itu merdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah anak itu sendiri, yaitu Yesus Kristus sebagai anak. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Yesus Kristus, maka Bapak Ibu betul-betul dimerdekakan dari dosa. Ahli Taurat gagal melakukan Taurat. Ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Dia ingin tahu siapa Yesus. Tetapi dia tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena menganggap Yesus hanya sebagai seorang tukang kayu dari keluarga Yusuf. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, terimalah dia dalam hatimu. Maka kita akan dimerdekakan yang sesungguhnya. Lepas dari dosa. Karena kita percaya kepada dia. Dan kita juga dijanjikan untuk masuk ke dalam kerajaan surganya yang kekal. Bapak Ibu bisa merasakan suasana surga saat ini. Sebelum Bapak Ibu masuk surga. Di lain waktu mungkin akan saya khotbahkan hal itu untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengubah hidup kami. Hidup kami menjadi benar. Hidup kami ini layak di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena Engkau yang dapat memerdekakan kami Tuhan. Dari dosa-dosa kami. Tanpa Engkau Tuhan, tidak ada pengampunan. Tanpa Engkau Tuhan, dosa kami akan tetap ada. Karena Engkau adalah tempat pengampunan bagi kami. Engkau telah rela Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Satu keselamatan yang luar biasa dan anugerahnya begitu luar biasa. Engkau berikan Tuhan gratis keselamatan buat kami. Asal kami mau percaya kepadamu. Bukan dengan perbuatan kami Tuhan, kami boleh masuk dalam kerajaan surga. Tetapi karena anugerah dan kasih Tuhan, maka kami dapat diselamatkan. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.